Tanaman sulur itu biasanya sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara mikro, khususnya seperti besi, mangan, dan zinc. Waktu krusial pada tanaman merambat, termasuk itu gambas, itu biasanya dari 5 HST sampai dengan 30 HST itu harus betul-betul kita perhatikan, khususnya dalam serangan kutu kebul. Ya, dimana seperti kita tahu kutu kebul itu dapat mengakibatkan virus Gemini. Nah, lebar bedengan itu rata-rata di kita itu sekitar 60 cm lah. Karena rata-rata di kita itu sistem penanamannya menggunakan single row seperti yang sahabat mutiara lihat. Jarak antar baris ini sekitar 60 sampai 70 cm saja. Jumlah air yang dibutuhkan bisa selain di popon, jeruk pokok yang mana rata-rata sih banyak. Halo sahabat mutiara, ya. Saat ini saya sedang berada di kebun tanaman gambas, ya. Berbicara tanaman gambas ini, yang dimana tanaman ini awalnya dari India, ya, yang masuk melalui Asia Tenggara kemudian masuk ke negara kita. Dan memang sangat diminati atau merupakan salah satu tanaman budidaya yang cukup diminati oleh para petani kita ini. Hal itu ditandai meningkatnya areal luas produksi tanaman gambas dari setiap tahunnya. Ya, yang dimana menurut data statistik pada tahun 2019 luas areal produksi tanaman gambas ini mencapai kurang lebih sekitar 2.700 hektar lah di Indonesia, dengan total produksi kurang lebih sekitar 70.000 ton, ya. Nah, akan tetapi hasil panen yang ada ini sayangnya belum mencukupi kebutuhan nasional akan tanaman gambas, ya. Oleh karena itu mungkin ini menjadi salah satu faktor utama kenapa harga tanaman gambas itu relatif lebih stabil, ya. Nah, untuk berbicara tanaman gambas ini sama halnya ya dengan tanaman-tanaman lainnya. Itu dia membutuhkan 12 jenis unsur hara. Pemupukan sudah banyak kita bahas sebelumnya. Cuman memang pada tanaman yang merambat ini, ya, atau tanaman sulur itu biasanya sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara mikro, khususnya seperti besi, mangan, dan zinc. Jadi itu yang salah satu yang harus sahabat mutiara diperhatikan jika mulai tertarik untuk berbudidaya tanaman gambas. Nah, kemudian juga ini tanaman sama seperti dengan tanaman melon, ya, terus timun, kemudian juga tanaman rambat lainnya, di mana rata-rata ajir itu dia paling baik itu antara 1,80 meter sampai dengan 2 meter. Nah, cuman ada yang patut digarisbawahi nih sahabat mutiara dalam penanggulangan hama dan penyakit, karena ini setidaknya sangat krusial juga. Jadi yang betul-betul kita perhatikan waktu krusial pada tanaman merambat, termasuk itu gambas, itu biasanya dari 5 HST sampai dengan 30 HST itu harus betul-betul kita perhatikan, khususnya dalam serangan kutu kebul, ya, dimana seperti kita tahu kutu kebul itu dapat mengakibatkan virus Gemini, ya. Jadi virus Gemini itu dapat mengakibatkan tanaman itu kerdil. Jadi kalau misalnya dia tidak tumbuh ke atas, maka produksi tanaman gambas ini akan terganggu. Nah, tanaman gambas ini biasanya di kita itu menggunakan bedengan atau bedengan, ya, yang dimana lebar bedengan itu rata-rata di kita itu sekitar 60 cm lah, 60 cm sampai semeter. Karena kenapa dia 60 cm? Karena rata-rata di kita itu sistem penanamannya menggunakan single row seperti yang sahabat mutiara lihat, dia hanya satu baris saja, yang dimana jarak antar baris ini sekitar 60 sampai 70 cm saja, ya, dengan rata-rata populasi tanaman per hektar itu mencapai 15 atau sampai dengan 20.000 pokok per hektarnya, dengan potensi produksi ya kurang lebih 35 sampai 50 ton per hektarnya. Sedangkan untuk panjang ajir itu idealnya 180 sampai dengan 2 meter, ya, seperti yang kita tahu ya, tanaman merambat memang membutuhkan ajir. Oke, sahabat mutiara, jadi itu untuk sekilas ya tentang
teknisnya nih, teknis apa bedengan, ajir juga ya. Nah sekarang mungkin yang ada sesuatu yang krusial juga, yaitu dalam penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman gambas ini. Tanaman gambas ini memang dia memiliki krusialnya itu di 0 atau 5 HST sampai dengan 30 HST itu memang harus diperhatikan dalam pengendalian hama kutu kebul khususnya ya. Kenapa? Karena kutu kebul itu seperti yang kita tahu dia adalah vektor dari virus Gemini. Yang kita tahu juga bahwa virus Gemini ini selain dapat menggagalkan potensi tumbuhnya pucuk dengan baik sehingga tanaman itu menjadi kerdil, juga dapat membuat daun itu menjadi maltransformasi. Contohnya dia akan sedikit galing dan kemudian dia akan kering, kemudian dia mati. Dan hal itu dapat menyebabkan kemungkinan besar terjadinya kegagalan pucuk. Seperti yang kita tahu tanaman merambat dia sangat membutuhkan pertumbuhan pucuk yang optimal demi hasil yang optimal pada tanaman tersebut. Nah, di 35 ke atas biasanya tanaman berdaun lebar ini banyak sekali terserang oleh penyakit. Biasanya seperti embun tepung ya. Nah, itu embun tepung atau bahasanya powder mildew. Itu ditandai dengan titik-titik putih di daun. Ya, kemudian dia akan agak sedikit berkarat, kuning, berkarat dan mengalami klorosis atau mati jaringan. Sehingga hal itu dapat mengakibatkan memotong masa panen. Oke, ya sahabat Mutiara. Jadi selanjutnya kita akan bertemu nih dengan pemilik kebun tanaman gambas ini, Pak Arta Permana ya. Nah, beliau ini menariknya adalah sebelum menjadi petani gambas, beliau ini adalah penambang emas. Jadi hal yang menarik yang akan kita bahas, banyak hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah pengalaman pertama beliau menanam tanaman gambas, juga alasannya kenapa beliau beralih profesi dari penambang emas menjadi petani gambas. Menarik ya, ikuti kami. Halo sahabat Mutiara ya, seperti saya janjikan ya, kita akan bertemu dengan pemilik kebun tanaman gambas ini ya. Yang belum tahu, nama saya Yoham Permana, sahabat Mutiara ya, Pak sobat Mutiara udah tahu lah. Dan ini adalah Bapak Arta Permana. Jadi walaupun permananya sama ya, kita memang satu klan. Ya. Satu keturunan dari Adam. Nah, Pak Arta ini kalau saya sih biasanya manggilnya Pak Ole ya? Pak Ohel gitu. Teman nama asli beliau adalah Pak Arta Permana. Nah, menariknya di sini Pak Ohel ini atau Pak Arta ini awalnya adalah seorang penambang emas. Ya, yang sekarang dia dengan tangan midasnya mencoba menanam atau budidaya tanaman gambas. Nah, saya mau kita tanya-tanya menarik nih. Kang Arta, Pak Arta, kira-kira nih udah berapa lama bertani ya? Apa baru nih pengalaman pertama ya? Bertaninya sebelum terjun ke tambang emas juga sudah bertani. Cuma dulu tanam kacang panjang, pantimun. Baru kali ini tanam gambas. Oh, berarti dengan kata lain mah Pak Arta mah udah punya pengalaman lah di bidang tanaman-tanaman yang merambatnya Pak Artanya. Makanya dia punya inovasi-inovasi tertentu lah. Nah, Pak Arta, kalau dari tadi pernah menanam kacang panjang, berarti tahun lama kan? Iya. Tahun lama sekarang bertani gambas. Kira-kira nih menurut Pak Arta, serangan hama pada zaman dulu, hama penyakit zaman dulu dan zaman sekarang tuh gimana nih? Ada perubahan kah atau gimana kah? Itu serangannya sama baik. Cuma dulu kan belum tahu penyakit ini tuh akibat akibat terlalu banyak pupuk gitu. Iya. Sekarang kan udah tahu ini akibat kutu kebul, kuning ya, karena dulu mungkin karena tanaman kuning sangkana overdosis pupuk gitu ya, padahal mah sebenarnya bukan pupuk deing gitu, karena memang serangan virus Gemini yang diakibatkan oleh kutu kebul. Dulu juga kan sebelum tahu produk Mutiara ini kan biasanya pakai pupuk-pupuk
yang BPJS gitulah, yang dari pemerintah gitu. Maksud Pak Wale ini seperti urea. Nah sekarang saya mau tanya nih, sekarang kan pakai full nih, ya kan? Bayangkan nih sahabat Mutiara, beliau ini pola pengecurannya seminggu sekali. Dia sudah menggunakan karate boron, NPK Mutiara, profit series segala macam, pokoknya full konsep. Nah sekarang kira-kira nih testimoninya, secara pertumbuhannya gimana? Atau secara hasilnya gimana nih? Bisa ceritalah gitu. Ya pertama ini nih kan pertama ngolah tanah 100 bata, kalau di meter kan 1.400 ya. 1.400. Ya pertama-tama saya pakai pupuk dasarnya pupuk kandang. Catat 40 karung ya. 40 karung berarti sekitar 200 gram per tanaman lah ya. Iya, 400 karung. Lalu pakai kapur dolomit 1 kintal. Alhamdulillah pertumbuhannya sangat memuaskan. Oke. Ya. Kemudian untuk pupuk cor-corannya apa aja nih pakai nih? Ya cor-corannya Mutiara, terus karate boron. Oh, itu waktu vegetatif gitu ya. Oke, vegetatif berapa rotasinya seberapa hari sekali? 10 hari sekali. Setelah tanam gitu. Sudah berbuah pakai karate boron dengan grower. Mantep ya. Nah, sekarang apa namanya kalau misalnya untuk pola semprot apa nih pakai nih untuk di foliar nih? Yang dicampur dengan pestisida apa aja biasanya? Itu kan Profit Maxi, Profit hijau, Profit itu apa? Mages gitu. Iya. Banyak produk Mutiara lah pokoknya yang dipakai sekarang. Ya syukurlah kalau misalnya kepake mah. Nah sekarang jumlah tanaman kurang lebih sekitar 2.500. 1.500 ya, 1.500 ya, jarak tanam antara 60 sampai 70 lah. 70. Nah, sekarang nih yang saya lihatnya ada 2 jenis sistem rambatan nih. Nah, bisa jelasin nggak yang ini sistem rambatan apa, yang sebelah sana sistem rambatan apa nih? Ini setelah tadinya kan lihat YouTube ya. Sistem rambatan dari jaring nih, jaring senar nih. Lihat dari Cina, saya pesan ya 10 itu. Jadi langsung dipakai itu emang mudah, tapi merambatnya ke pinggir terus. Lain dengan pakai itu salaran langsung ke atas. Iya. Ini mah mengikuti pola-pola ini nih. Jadi dia ngikutin pola ini ke pinggir ya. Ke pinggir jadi kurang maksimal ininya. Dia harus ke atas harusnya. Tuh, jadi memang banyak faktor yang dapat mempengaruhi selain pupuk ya, dalam budidaya itu selain benih, pupuk, air juga penanggulangan hama penyakit. Untuk tanaman ya sistem ajir juga sangat berpengaruh juga ya. Iya, betul. Udah berapa kali panen nih Pak Atta nih? Semenjak panen pertama disebutnya ngebentang ya, 11 kilo dulu tuh. Terus naik 86 sampai ke petikan 10 sekarang 10 nih ya. Udah dapat 2 ton 2 kintal. Paling top-topnya? Paling top-topnya petikan kelima mencapai 4 kuintal. Iya memang, ya rata-rata memang kalau secara genetiknya tanaman gambas ini kalau 2 hari sekali itu 15-20 panen udah bagus. Nah sekarang saya mau tanya ya, udah 10 kali panen ya? Iya. Mau berapa kali panen lagi kira-kira? Ya maunya selamanya. Selamanya panen terus. Kan kita tanaman tergantung ke makanannya gitu ya. Kalau di makanan terus, dikasih makanan terus mungkin hidup ya. Gitu. Iya, memang gini ya Pak Atta ya. Kalau memang secara kan ini mah kan ayah genetiknya gitu, memang ada genetik, ada unsur genetik ya. Bukannya saya ini cuman secara potensi genetiknya gambas ini sekitar kurang lebih 35 sampai 50 ton per hektarnya. Kalau misalnya rata-rata kan ini single row ya. Jadi satu gitu ngebaris dengan jarak tanam kurang lebih berapa jarak tanamnya? 70 berarti kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per hektar. Jadi potensi produksi pertanaman itu kira-kira kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 kilo lah. Nah ini potensi berarti udah berapa tadi? 2 ton 200 ya? Ini 1.500 berarti sudah sampai 1,7 sampai 1,8 lah. Berarti sekitar 6 on lagi lah target produksinya. Itu udah bagus karena ada produksi bawah, ada produksi tinggi. Nah Kang Oli udah memasuki produksi yang menengah lah, menengah muka atas nih 50 nih. Kembali dari proses penambangan emas, kembali bertani, hasilnya luar biasa. Nih, semua juga tanaman bagus ya. Tapi tergantung kita
pas panen, pas harga gitu. Oke. Meskipun gambas kalau harganya turun, iya. Tergantung harga. Tergantung harga. Jadi situasi. memang relatif lagi situasinya sekarang lebih menyenangkan ke gambas mungkin Iya, ya. iya. Oke, Kak, Kang Atta, satu lagi nih saya masih penasaran nih. Kenapa dari beralih profesi dari penambang emas jadi petani gambas? Bukan beralih profesi Bukan. sebenarnya. Mata pencarian utamanya yang saya hobi ini sebenarnya penambang emas. Wes. Sebab penambang emas itu kayak dalam peribahasa itu panas setahun bisa dihapuskan oleh hujan sehari. Oke. Jadi kita kalau kita bikin lobang sepertinya sampai tahunan bisa seminggu pulih kita, menghasilkan banyak. Itu kan harta karun. Iya. Ya. Nah, tapi masih tetap beri penambang emasnya masih Ya kalau ada yang rame-rame kita kejar. besar. Tapi sekarang karena lagi memang tidak ada, Iya. akhirnya kembali lagi bertani. Oke. Bertani. Ya, begitulah ya keseruan kita membahas tanaman gambas ini dengan salah satu petani yang juga mempunyai profesi sebagai penambang emas. Nah, jadi kesimpulannya sahabat Mutiara ya, yaitu tadi kita juga bahwa untuk modal usaha tani itu tidak cukup hanya dengan masalah uang saja. Ya, dan ada yang lebih penting dari itu, yaitu yang penting adalah informasi seperti yang tadi Pak Atta bilang bahwa dulu itu dia sebelum tahu tentang informasi tanaman daun kenapa bisa kuning, jadi dia berprasangkanya ke yang macam-macam. Salah satunya apakah itu kelebihan pupuk, padahal sebenarnya bukan permasalahan pupuk, tapi permasalahannya karena tanaman itu terkena penyakit virus Gemini yang diakibatkan kutu kebul sebagai faktornya. Ya, jadi itu bahwa sebagai petani kita juga harus kaya dengan informasi dan pengalaman. Baik ya, jika video ini terasa menarik atau bermanfaat bagi sahabat Mutiara ya, tolong dibagikan di setiap media sosial sahabat Mutiara, dan jangan lupa pentung tanda lonceng kami sehingga sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video menarik ya dari kami juga. Oke, sahabat Mutiara, maju terus pertanian Indonesia ya, Merauke tetap jaya.